Berjumpa lagi teman-teman, rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun Anda berada dengan channel Bumi Walet Sulawesi. Channel yang membahas soal budidaya walet dari mulai tips, trik, informasi, pengetahuan, maupun pengalaman kami selama berbudidaya walet. Nah rekan-rekan, ada Facebook dan Instagram kami ya, namanya sama Bumi Walet Sulawesi. Silahkan bergabung di sosmed kami supaya nanti kita bisa berkomunikasi, berinteraksi agar lebih produktif. Nah, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan untuk subscribe dan like video ini karena kami akan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kaitannya tentang berbudidaya walet. Nah, baik teman-teman, rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal kasus ya maupun yang banyak dihadapi oleh petani pelestari walet ya, yang terutama yang akan memulai berbudidaya walet ya, setidaknya mulai tertarik lah ya, mulai tertarik. Nah, ini begini teman-teman, biasanya budidaya walet ini adalah satu usaha maupun investasi yang di Indonesia sendiri sebenarnya masih terbatas ya, masih terbatas. Berbeda dengan kos-kosan yang banyak ya, kemudian berbeda dengan investasi apa lagi atau budidaya apa lagi, pertanian, peternakan gitu ya, yang gampang kita temui di sekitar kita. Nah untuk walet, selain memang ini sangat khusus ya, tidak semua di antara masyarakat itu memahami seluk-beluk budidaya walet, maka kebanyakan mayoritas itu belum menjadi satu pilihan usaha ataupun investasi yang menarik ya, karena orang masih bertanya-tanya walet itu betul nggak bisa menghasilkan. Mungkin banyak orang yang sudah paham ya tentang harga walet yang begitu tinggi, tapi untuk menginvestasikan duitnya atau uangnya berbudidaya walet itu pasti berpikir 1000 kali gitu ya istilahnya, karena investasinya begitu besar dan juga ilmunya memang tidak semua orang mengerti ya, tidak semua orang memahami. Maka itulah kami hadir melalui konten ini supaya bisa mengedukasi ataupun bisa mensosialisasikan bagaimana berbudidaya walet. Nah biasanya orang akan tergerak ya, mulai tertarik dengan budidaya walet ini kalau sudah melihat hasil ya, kalau sudah melihat hasil teman kita, keluarga, tetangga itu gedung waletnya sudah menghasilkan. Mungkin kita bisa melihat ya, keluar masuk burung di RBW-nya ya, di rumah waletnya itu banyak sekali ya, pagi, sore gitu ya, pagi keluar, siang main-main, sorenya pulang, maghrib itu banyak. Dan apalagi kalau kita sudah mendengar hasilnya, maka barulah kita mulai tertarik. Nah ini apa? Memang sering terjadi seperti itu. Jadi untuk bisa tertarik, orang biasanya harus lihat bukti dulu, bukti yang terdekat. Nah ini baru orang mulai, wah kalau begitu bikin saja gitu kan, di sekitar RBW Jadi itu ya, di sekitar RBW Jadi. Wah di situ jadi, maka kita mau bikin gitu kan. Nah ini akhirnya orang baru membuat apa namanya rumah walet. Nah ini ya, sampai situ dulu ya, ini ya teman-teman, ini banyak terjadi. Mungkin di antara kita juga begitu ya, di antara kita juga begitu mungkin. Nah yang perlu diperhatikan uniknya, RBW yang sudah jadi itu ya mereka rezekinya ya teman-teman ya, waktu mendirikan pada waktu itu di sekitarnya belum banyak saingan gitu ya, masih satu dua atau satu-satunya di kawasan itu mereka bikin. Kemudian kebetulan lokasinya juga mendukung, populasi waletnya ada, daerah pakannya dekat gitu kan, mereka bikin maka cepat berkembang. Nah inilah menarik orang untuk juga membuat rumah walet. Nah
Kira-kira seperti apa teman-teman yang terjadi? Apakah kita juga akan bisa sukses dia? Nah, inilah. Nah, kemudian malah ada yang begini. Ada yang kalau saya bikin di sebelahnya atau di dekatnya, maka niatnya begini ya, akan saya tarik walet itu ke rumah walet saya gitu kan. Kadang begitu. Nah, namun teman-teman, ternyata hal seperti ini tidak semudah yang kita pikirkan, ya. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama begini. Yang namanya usaha, investasi, siapa lebih awal tahu, siapa lebih awal untuk take action atau mengambil keputusan dan buat selagi belum banyak saingan, itulah kesempatannya. Ini sama usaha yang lain juga begitu. Selagi banyak yang belum tahu, kita bikin duluan, kita akan sukses duluan. Yang kedua, kalau kita muncul belakangan menjadi pemain baru atau baru datang ke budidaya walet, salah satunya misalnya seperti atau usaha yang lain, maka kita akan menjadi penantang ataupun pesaing daripada usaha yang sejenis yang lebih duluan. Dalam hal ini gedung walet juga. Ada gedung walet yang sudah berhasil, kita muncul sebagai pesaing ataupun penantang baru bagi gedung itu adalah tantangan lagi. Teman-teman di sini ada yang bisa Anda perhatikan, ya. Pertama, yang namanya usaha itu walaupun bagaimana peluang itu perlu kita perhatikan. Yang namanya peluang itu perlu kita perhatikan. Pelajari sekarang, kemudian pahami betul, ambil keputusan selagi belum banyak orang yang berbudidaya walet di sekitar kita. Atau kita akan menunggu dulu, mempertimbangkan banyak hal dulu, oke lah, ya. Kita melihat hasil itu membuat kita menjadi semakin pasti untuk berbudidaya walet. Tetapi ketika kita membuat menyusul di belakangnya, maka tantangannya adalah kita juga harus mau bersabar. Kita juga harus mau bersabar untuk menyusul kesuksesan dari gedung walet sebelah ataupun sekitar kita. Dan itu perlu waktu. Lebih lama, rata-rata ya, lebih lama dari jarak tempuh waktu kesuksesan dari gedung yang sudah ada. Karena kita menyusul posisinya. Nah, kenapa bisa terjadi? Kita pahami dulu dari sifat walet ya, teman-teman. Walet itu adalah setia kepada tempat tinggalnya. Ya, walet itu setia kepada pasangannya, setia pada tempat tinggalnya. Apalagi dia sudah bersarang, beranak pinak di gedung walet yang sudah jadi itu. Maka berat kemungkinan kalau dia mau berpindah. Kecuali gedung waletnya yang ditempati itu rusak, ya, rusak parah berat, itu baru kabur ya, mungkin bisa terjadi. Tapi apakah kaburnya di sekitar situ? Ya. Walet itu ada sifat trauma ya teman-teman. Kalau di kawasan situ ada rumah walet yang pernah dia tempati sekian lama kemudian rusak, apakah dia akan mau tinggal di kawasan situ? Nah, ini juga pertanyaan yang perlu kita perhatikan. Ya. Dia pasti akan menghindari area-area yang membuat dia trauma, ya, termasuk kawasannya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Yang berikutnya, walet sifatnya koloni ya teman-teman, sifatnya koloni. Jadi ketika ada gedung walet yang sudah jadi, maka di jam-jam tertentu atau di setiap waktu, terutama pagi sampai siang hari, akan banyak walet yang berkerumun keluar masuk dan pulang di sore hari, membanjir koloni ya, membanjir koloni walet itu masuk ya ke sana. Karena sifat walet adalah koloni, maka walet-walet yang masih belum punya rumah ataupun walet mudah sekali akan tertarik, ya, ketarik sama koloninya, terbawa arus koloni itu masuk ke rumah walet. Apalagi ini rumah waletnya yang pasti juga sudah standar ya, karena dia bisa ditempati walet sebanyak itu, maka rata-rata walet di situ pasti suka gitu ya. Ya, pengambilan sederhananya seperti itu ya teman-teman ya, pasti suka. Nah, bagaimana dengan rumah walet baru yang di dekatnya situ? Ini kan gini ya teman-teman, kita ini kayak punya punya analoginya beginilah, persamaannya. Ada warung bakso ya, atau ikan bakar, bakso aja ya, yang gampang kita temui.
bakso berjejer gitu kan, ada 4 warung bakso gitu. Kemudian di salah satu warung bakso itu laris, maka pengunjung ataupun orang yang lewat di situ pasti akan lebih tertarik dulu pada rata-rata orang pasti akan tertarik dulu kepada yang laris ini. Kok laris begini ya? Bagaimana rasanya gitu. Sama malah juga begitu kira-kira ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan untuk RBW baru atau RBW yang menjadi pesaing di rumah walet yang sudah sukses. Maka teman-teman, ini motivasi saya ya. Pakailah peluang, gunakanlah peluang selagi masih terbuka. Bagi Anda yang melihat potensi, apalagi tanah sendiri, ya, mau tertarik dengan investasi ini, segera ambil. Temui orang-orang yang sudah berpengalaman. Kami hadir untuk Anda, menjadi mitra Anda. Sebisa mungkin kami akan memberikan masukan semaksimal mungkin. Ya, kami pastikan itu. Komitmen kami, channel ini hadir untuk Anda, petani pelestari walet. Kemudian yang berikutnya, ya teman-teman, tantangan ini harus Anda hadapi. Kalaupun misalnya Anda baru tertarik di kemudian hari, melihat bukti dulu, ya, Anda melihat kepastian dulu, maka Anda harus sabar dengan tantangannya. Pesaing pastinya kita akan memastikan atau kita akan usahakan gedung walet kita lebih layak, lebih nyaman, aman untuk walet-walet baru nanti. Dan itu yang bisa ditarik adalah anakannya, ya, yang bisa ditarik adalah anakannya. Maka teman-teman, untuk Anda yang mungkin sudah punya RBW di sekitar gedung walet yang sudah jadi, selamat berjuang dan semangat terus ya. Semangat terus untuk mempercantik, memperindah, mempernyaman gedung walet Anda. Bukan berarti ini tidak akan sukses ya. Bisa berhasil. Tetapi ada tantangan sendiri. Ini adalah tukarnya kita muncul belakangannya. Tukarnya kita muncul belakangan harus melihat bukti dulu. Jadi semuanya ada yang harus dibayar di sini. Anda ambil keputusan awal, memang itu Anda belum melihat buktinya, tetapi kalau berhasil Anda menjadi pemenangnya. Tapi kalau Anda melihat kepastian dulu, maka tukarnya adalah Anda harus bersabar. Ya, semangat ya bagi teman-teman yang mempunyai gedung walet yang sudah berhasil, kami ucapkan selamat. Yang belum berhasil maupun akan merencanakan sesuatu, segera ambil keputusan terbaik untuk Anda semua. Ikuti channel kami, karena kami akan membagikan banyak trik dan tips setelah video ini tayang, maupun silahkan Anda jelajahi channel kami, playlist kami, karena Anda banyak mendapatkan kesempatan belajar di sana sesuai dengan pengalaman kami. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Salam dari kami, Bumi Walet Sulawesi bersama tim Lestari Alamku, Lestari Waletiku.